Firman Tuhan. Kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk kita mengenal Allah lebih lagi lewat kebenaran firman-Nya. Lewat program kita pada malam hari ini yaitu Blessing Spirit di 91 FM Skylight Radio. Saya menyapa seluruh sahabat Skylight dimanapun Anda berada, baik Anda di perjalanan maupun di rumah, sementara beristirahat setelah satu pekan ya bekerja. Kita beristirahat sambil kita mengisi diri kita dengan firman Tuhan. Pada malam hari ini bersama hambanya yang telah siap untuk membawakan firman Tuhan, yaitu pastor atau gembala Mefril Suwuh, Master Teologia. Saya menyapa, Shalom. Shalom, haleluya. Sehat, suara tenor yang khas, bariton ya. Sahabat Skylight, kita akan siapkan hati kita akan dengarkan bersama kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati Anda. Kalau ada Alkitab disiapkan, kita akan belajar bersama Pastor Mefril Suwuh. Dipersilahkan Pak. Ya, puji Tuhan. Jumpa lagi dengan saya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita ada di acara Blessing in the Spirit. Dan kesempatan malam hari ini, sebelum kita akan lebih jauh lagi dalam kita membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan baik, di mana kami boleh mengalami berkat-berkat Tuhan dalam hidup kami, kesehatan, kekuatan Tuhan beri, kami boleh bernafas, kami boleh bergerak, organ tubuh kami boleh berfungsi dengan baik. Kami percaya semua karena pemberian Tuhan dalam hidup kami. Malam hari ini kami berterima kasih karenanya, kami ada di acara Blessing in the Spirit, kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa, urapi hamba-Mu, biar firman Tuhan yang pergi dia tidak akan kembali dengan percuma, tetapi dia akan mengerjakan sesuatu menurut kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan bagi kami, di mana kami umat-umat-Mu menang dengan persoalan kami, di mana umat-umat-Mu boleh mengalami solusi yang datang daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami mau baca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sahabat Skylight dimanapun Anda berada, malam hari ini kita akan belajar satu hal dari kitab Kejadian pasal yang ke-26. Dalam kitab Kejadian pasal yang ke-26 kita akan memperhatikan ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Dalam ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13 dari kitab Kejadian pasal yang ke-26 kita akan belajar malam hari ini tentang satu tema yang begitu luar biasa jika saya dan saudara menelaah dan menggali lebih jauh dari hal menabur. Maka dalam Kejadian pasal yang ke-26 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13 khususnya saya akan baca demikian bunyi firman Tuhan. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Puji Tuhan. Kalau saya dan saudara melihat Kejadian pasal yang ke-26, saya dan saudara akan menemukan kata-kata yang sedikit menggelitik hati jika saya dan saudara hal itu terrealisasi bagi kita. 13 dalam ayat ini dikatakan begini, orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Kata kaya dalam penulisan ini ada setidaknya kalau saya dan saudara membaca dalam satu ayat saja, dalam ayat yang ke-13 sudah 3 kali diungkapkan kata kaya. Sangat kaya dijelaskan lagi dalam ayat yang ke-13 ini, memberitahukan dari efek dari apa yang dilakukan oleh orang yang dicatatkan ini yang namanya Ishak. Nah, kalau saya dan saudara melihat Kejadian pasal yang ke-26 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13 sedikit menyimpulkan bahwa Ishak menjadi orang yang populer di zamannya karena kekayaan yang luar biasa yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Bahkan dikatakan ada 3 kali. Arti dari penyebutan 3 kali biasanya saudara dalam penulisan Kamus Besar Bahasa Indonesia menuju kepada perhatian yang lebih. Ada sesuatu yang ingin ditonjolkan dari ayat ini. Dan ayat ini ingin memberitahukan bahwa Ishak begitu kaya, sangat kayanya, karena sebab akibat yang dilakukan oleh Ishak dalam ayat yang ke-12. Dan jelas sekali dari apa yang dilakukan Ishak dalam ayat yang ke-12 memberitahukan bahwa dia menjadi sangat-sangat kaya. Tetapi perlu saya dan saudara menggarisbawahi bahwa dalam ayat yang ke-12 menjelaskan bahwa
Ishak begitu sangat kaya, diberkati luar biasa, proyeknya itu datang dari Tuhan. Tuhan yang membuat dia menjadi sangat kaya. Artinya begini saudara, kunci dari keberhasilan Ishak adalah dia menemukan hati Bapa dalam ayat ini. Sehingga saya dan saudara bisa menggali lebih jauh bahwa Ishak menemukan keadaan di mana hidupnya diberkati secara luar biasa karena hati Bapa ada dalam kehidupan Ishak. Bapa, kata firman Allah, menyetujui, menggaransi, dan memberkati apapun yang dilakukan Ishak. Nah, sebabnya saya malam hari ini saya berbicara dari hal tema menabur, karena dari sisi inilah kita akan melihat ada banyak sekali rahasia yang perlu kita ketahui bersama supaya saya dan saudara mengalami berkat Tuhan sama layaknya Ishak. Tidak ada satu manusia di bawah kolong langit ini yang tidak menginginkan berkat Ishak terjadi dalam hidupnya. Tidak ada satu manusia di bawah kolong langit ini sebagai orang yang percaya, orang Kristen, jika saya dan saudara membaca kisah ini, tidak menginginkan keadaan ini terjadi. Dan sebenarnya kalau saya dan saudara mengurut peristiwa ini adalah merupakan janji yang tergenapi dari janji Bapa tergenapi kepada Ishak. Sebabnya Ishak adalah satu tokoh yang begitu terkenal luar biasanya, di mana janji Tuhan tergenapi. Berapa banyak dari saya dan saudara sahabat Skylight malam hari ini yang mendengarkan kebenaran firman Allah dalam acara Blessing in the Spirit malam hari ini, yang menginginkan keadaan ini terjadi dalam hidupmu. Mari kita ada dalam jalur dan target berkat Allah. Kenapa? Karena kalau saya dan saudara tidak ada pada jalur dan target berkat Allah, kita tidak akan mengalami keajaiban ini. Ishak sama dengan kita, yang Alkitab katakan produk asalinya tanah. Tidak ada yang lebih hebat dari saya dan saudara kalau saya dan saudara membandingkan Ishak. Ishak bukan terbuat dari emas. Ishak tidak terbuat dari sesuatu yang spesial yang datangnya dari Allah. Ishak tidak ada sesuatu yang spesial yang datang turun dari langit yang sehingga membuat Ishak spesial. Enggak ada. Sama halnya dengan kita. Apa bedanya dengan kita yang hidup dan mendengarkan radio ini malam hari ini? Tidak ada yang beda. Tidak ada yang beda dari antara Ishak yang dicatatkan Alkitab dengan kita yang hadir malam hari ini di dunia ini, di bawah kolong langit ini. Yang begitu kompleks permasalahan hidup, yang begitu kompleks pergumulan yang kita hadapi, yang begitu kompleks dengan keadaan-keadaan sukar yang sementara kita alami. Yakin satu hal, kita menyembah Tuhan yang sama, produk asalinya juga kita sama. Kata Kejadian pasal yang kedua, Ishak sama halnya dengan kita, produk asalinya adalah tanah. Terkecuali produk asalinya Ishak itu emas, mungkin bisa dia dia diperlakukan istimewa. Apa yang membuat Ishak istimewa adalah ketika dia ada dalam jalur berkat Allah. Dan berkat ini diberitahukan turun-temurun supaya dialami. Sebabnya kalau saya dan saudara membaca dalam terjemahan yang lain, firman Allah selalu menyampaikan berkat Abraham, Ishak dan Yakub disampaikan, ditujukan kepada orang Israel. Artinya begini saudara, berkat yang sama bisa kita miliki dan kita alami. Bukan khusus hanya diberikan kepada Ishak. Ini konteks ayatnya. Karena malam hari ini kita bicara dari konteks Kejadian pasal yang ke-26. Maka saya dan saudara perlu menelusuri secara baik. Jadi sebenarnya Ishak begitu populer karena dia diberkati. Karena Ishak adalah target berkat Allah. Sehingga sebab akibat dari apa yang dikerjakan oleh Ishak, begitu kata firman Allah, diberkati Tuhan. Nah, kata diberkati Tuhan ini tidak terbatas hanya kepada bahwa dia kaya. Tapi kalau saya dan saudara melihat bahwa apa yang dikerjakan tangan Ishak dibuat Tuhan berhasil. Kalau saya dan saudara hanya mengukur kata diberkati dengan sesuatu berkat materi atau dan lain-lain sebagainya, itu terlalu sempit pengertiannya. Kata berkat merujuk kepada sesuatu yang memang datangnya dari Allah. Tapi saya tidak akan bahas dari kata berkat ini. Saya sudah beberapa kali menjelaskan tentang berkat bisa asal kata dalam penggunaan bahasa Ibrani beraka dan lain-lain sebagainya. Tapi saya tidak akan melihat dari itu. Mari kita melihat sebab akibat dari apa yang dikerjakan orang-orang yang menjadi target berkat Allah. Ketika saya dan saudara menjadi target berkat Allah, apapun yang dikerjakan oleh tangan saya dan saudara, Tuhan katakan pasti akan diberkati. Apapun itu. Terkecuali saya dan saudara mengerjakan sesuatu yang berbau pelanggaran atau dosa. Tapi yang jelas siapapun Anda,
Kalau Anda adalah target berkat Allah, apapun yang dibuat tanganmu, kata firman Tuhan, akan diberkati. Cuma menjadi persoalan, apakah betul-betul saya dan saudara melakukan menurut kehendak daripada Tuhan. Nah, yuk kita melihat yang menarik. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Rahasia sukses Ishak adalah ketika sebab akibat dari apa yang dikerjakan dia dibuat Tuhan berhasil. Dan firman Allah katakan Ishak menabur. Persoalan hari-hari ini, ada banyak orang hanya menginginkan hasil yang baik, tetapi dia tidak melihat bagaimana proses supaya untuk menikmati hasil yang baik. Ada banyak orang bilang, oh dia sudah diberkati, rumahnya bagus, dia dapat kebun yang banyak dan besar, dia mendapat penghasilan yang lebih. Mereka selalu hanya melihat titik di mana dia diberkati, tapi mereka tidak melihat proses. Ini persoalan. Ada banyak orang suka diberkati, tetapi untuk tinggal dalam proses yang perlu dia kerjakan, dia nggak mau. Padahal Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa untuk engkau mengalami janji Bapa tergenapi dalam hidupmu, berdoa dan bekerja. Ada banyak orang cuma sampai di berdoa, nggak bekerja. Ada orang bekerja, tapi nggak berdoa. Artinya malam hari ini Kejadian pasal 26 ingin memberitahukan kepada kita, mari apa yang kita kerjakan terkoneksi dengan janji Bapa yang diberitahukan kepada kita. Ada banyak berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sampaikan lewat kebenaran firman Allah. Tetapi untuk supaya saya dan saudara mengalami berkat-berkat Tuhan yang disampaikan lewat kebenaran firman Allah, mari kita ada pada titik-titik tertentu yang dalam kata pengertian firman Allah, kita ada dalam jalur berkat Tuhan. Karena ada banyak orang menginginkan diberkati, tapi hidupnya melintuang dan dosa. Ada orang menginginkan dia menjadi kepala bukan ekor, tapi untuk ibadah nggak mau ibadah dia. Ada orang menginginkan bahwa dia mengalami keajaiban Tuhan dalam hidupnya, disuruh baca firman nggak mau baca firman, disuruh doa nggak mau doa. Proses ini penting bagi kita untuk kita mengalami janji-janji Tuhan tergenapi. Nah, Ishak di tengah-tengah masa kesukaran yang dialami, sehingga dia berpindah-pindah tempat, bahkan diperhadapkan dengan keadaan-keadaan sukar, Ishak tetap melakukan bagian dia. Ada banyak orang hari-hari ini menginginkan dia mengalami berkat Tuhan, tetapi tidak mau melakukan bagian dia. Dia hanya menginginkan bagian Tuhan yang dikerjakan dalam hidupnya. Ini persoalan. Sebabnya Kejadian pasal 26 ini dicatatkan untuk diperdengarkan kepada kita. Nah, sebab akibat yang dilakukan oleh Ishak dicatatkan dalam Kejadian pasal yang ke-26 ketika dia ada dalam jalur berkat dan dia adalah target berkat. Kenapa? Karena dia seturut dengan apa kata Tuhan. Coba saya dan saudara melihat dalam Kejadian pasal 25 dan seterusnya menjelaskan bahwa Ishak seturut dengan apa kata Tuhan. Dia bukan berjalan berdasarkan pemikirannya saja, tetapi dia berjalan berdasarkan apa kata Tuhan dalam hidupnya. Kalau engkau menginginkan bahwa engkau mengalami apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, mari seturut dengan apa kata Tuhan, bukan apa kata kita. Bukan apa kata tetangga, bukan apa kata teman kita, tetapi apa kata firman. Ishak mengalami keajaiban Tuhan dalam hidup. Nah, kembali ke kitab Kejadian pasal 26 ayat yang ke-12. Di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah kesulitan, Ishak nggak diam diri, dia nggak paku tangan, tetapi dia menabur, kata firman Allah. Dan di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Berapa banyak dari saya dan saudara, sahabat Skylight, sahabat Facebook yang menginginkan diberkati Tuhan. Untuk engkau diberkati Tuhan, kata firman Allah, hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Ini firman Allah yang kita. Hasil maksimal, prosesnya baik, hasilnya pasti maksimal. Dan kalau kita sudah melakukan proses dengan baik, proses ini tidak akan pernah mengkhianati hasil. Pasti hasilnya baik. Tapi kalau prosesnya salah, berarti ujung-ujungnya juga kita akan salah. Kita tidak akan menerima maksimal. Contoh, untuk engkau maksimal dalam mengelola berkat Tuhan dalam hidupmu. Contoh, Alkitab memberitahukan,
Mari kita punya waktu-waktu tertentu berdoa, waktu-waktu tertentu berbagi dan lain-lain sebagainya. Karena firman Allah katakan, tapi sebentar kita akan lihat dari sini. Yang jelas bahwa kenapa Ishak mengalami ketika dia menabur, mengerjakan pekerjaan tangannya Tuhan buat begitu berhasil. Karena Ishak di tengah keadaan susah dia tetap melakukan bagiannya. Yang pertama, lakukan bagianmu. Kalau bagianmu sudah engkau lakukan, biarkan yang lain itu terserah urusan Tuhan terjadi dalam hidup ini. Ketika engkau sudah melakukan bagianmu, yakin dan percaya akan dari kata ini, maka mari kita melihat, kalau saya dan saudara melihat dalam terjemahan bahasa Ibraninya, dia menggunakan kata saurah yang artinya berbuah, itu menabur, menghasilkan, menyebar, membagikan, menanam, memberi, dan lain-lain sebagainya. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apa untungnya bagi kita kalau kita menabur? Apa untungnya bagi kita kalau kita melakukan bagian kita? Karena memang jelas kita tidak akan pernah menuai kalau kita nggak menabur. Kita nggak akan pernah menerima hasil baik kalau kita tidak pernah menabur. Jadi untuk engkau mengalami berkat Tuhan dalam hidupmu, mari kita menabur. Menabur yang baik. Yuk kita melihat satu referensi ayat dalam kitab Galatia pasal 6 ayat yang ke-7. Galatia pasal 6 ayat yang ke-7. Dalam ayat ini mengungkapkan seperti ini. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Artinya begini saudara. Apa untungnya bagi kita? Karena ketika kita menabur, pasti kita menuai. Jangan pernah berharap mendapatkan hasil kalau kita nggak pernah menabur. Artinya, jangan pernah kita mengharapkan, contoh saudara, kalau kita petani, jangan pernah kita mengharapkan buah yang baik dari apa yang kita tanam kalau kita nggak pernah menanam sesuatu. Contoh, kita mau mendapatkan hasil goraka yang baik, mari kita tanam goraka. Jangan kita hanya lipat tangan, pangku tangan, dan kita tidak mengerjakan apa-apa. Untuk engkau mendapatkan sesuatu yang baik, mari kita menabur. Karena Galatia pasal 6 ayat yang ke-7 memberikan penegasan tegas, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Karena ada sisi yang lainnya. Kalau saya dan saudara gali dari ayat ini, ada orang yang berpikir kalau dia berbuat kejahatan, dia tidak akan menerima tuaian dari kejahatan. Maaf. Apa yang engkau tabur, itu yang akan engkau tuai. Artinya dua. Kalau engkau tabur baik, engkau pasti akan tuai baik. Tapi kalau engkau tabur jahat, jangan engkau pernah berpikir bahwa engkau tidak akan menuai. Satu waktu, firman Allah katakan. Firman Allah yang bilang, jangan sesat. Tuhan gak ingin dipermainkan dengan pendapat orang bahwa tidak ada hukum tabur tuai. Ada hukum tabur tuai. Dan firman Allah ingin memberitahukan tidak ada satu manusia yang kebal dengan hukum tabur tuai. Semua manusia akan mengalami hukum tabur tuai. Jangan salah. Sebabnya kalau saya dan saudara melihat dalam kitab Galatia ini, saling membantulah kamu dalam kitab Galatia ayat yang ke-1 dan seterusnya menjelaskan tentang ini. Tetapi yang memang yang menarik perhatian adalah ketika ada pandangan-pandangan orang diberitahukan kepada jemaat Galatia bahwa ada orang-orang yang apapun yang kita kerjakan gak masalah. Ini yang menjadi problem. Kalau apapun yang kita kerjakan gak masalah, kalau dia mengerjakan sesuatu yang gak menurut kehendak Tuhan, kok itu gak masalah, ini fatal. Artinya begini, kalau engkau tabur kebohongan, satu waktu engkau akan menuai kebohongan yang engkau tabur. Kalau engkau menabur dusta, engkau satu waktu engkau akan tuai dusta itu. Artinya Tuhan jangan sesat. Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan dengan kata orang atau dengan pendapat orang tentang tabur tuai. Tidak ada satu manusia di bawah kolong langit ini yang kebal dengan hukum tabur tuai. Sebabnya kalau engkau menginginkan engkau diberkati, marilah kita menabur sesuatu yang baik dalam hidup. Kenapa? Karena memang Alkitab yang memberitahukan. Tabur tuai itu berlaku bagi semua orang. Jangan engkau berpikir bahwa engkau engkau kebal dengan hukum tabur tuai. Maaf. Kalau perangai hidupmu jahat, kata firman Allah, upah dosa adalah maut.
dan engkau sudah ditebus oleh dengan darah yang lunas, dan engkau menyebut diri engkau orang percaya kepada Tuhan. Ketika engkau menjadi orang yang percaya kepada Tuhan dan melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah, tabur tuai berlaku. Jangan engkau berpikir, oh sudah nggak berlaku. Maaf, ini tabur tuai tetap berlaku bagi kita. Sebabnya dia menekankan dalam kitab Galatia, jangan sesat. Apapun yang kita tabur, kita akan pasti menuai. Sebabnya hari-hari ini sahabat Skylight, sahabat Facebook, dimanapun Anda berada, hari-hari ini taburlah yang baik. Tabur sesuatu yang baik dalam hidupmu. Kalau engkau menginginkan berkat Tuhan dalam hidupmu terjadi, tabur sesuatu yang baik. Yuk kita melihat 2 Korintus pasal yang ke-9. Camkanlah ini ayat yang ke-6. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ini problem. Kalau engkau menginginkan bahwa engkau menerima hasil banyak, mari kita tabur banyak, jangan kita tabur sedikit. Artinya begini saudara, dalam bahasa bebas, seberapa besar yang engkau tabur, seperti itulah yang engkau akan tuai. Haleluya. Kalau untuk orang pertanian atau perkebunan, namanya kita menabur, kita akan menuai yang besar. Contoh kalau dia menabur benih, orang Manado bilang mangga dodol, ngerai akang jo mangga dodol, 1 oki mangga dodol, boleh mau 20 sampai 30 biji. Padahal dia cuma tanang ini mangga dodol 1 pohong, 1 biji kan jadi pohong. Ini kalau untuk tabur tuai, kalau kita mengukur dari seperti itu. Sebabnya kalau Anda menginginkan taburan, tuaian Anda baik, tuaian Anda besar, tuaian Anda banyak, menaburlah banyak. Kalau Anda menginginkan kebaikan terjadi dalam hidupmu, menaburlah kebaikan. Jangan kau berpikir kejahatan-kejahatan yang kau tabur tidak akan terjadi dalam hidupmu untuk engkau mengalami tuai. Hukum tabur tuai berlaku. Siapapun Anda, apapun jabatanmu, apapun pangkatmu, tabur tuai berlaku. Yuk kita melihat. Memang kalau saya dan saudara melihat beberapa petikan dalam Alkitab, Amsal pasal 22, Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ke-8 memberi satu keterangan. Ayat yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Ini lebih detail. Kalau Anda menabur kecurangan, kata firman Allah, yang curang-curang, yang gak tulus, yang gak baik, kata firman Allah, engkau akan menuai bencana. Ini problem. Jadi sebabnya Galatia memberitahukan jangan sesat. Kita ada hukum yang namanya hukum tabur tuai berlaku bagi kita siapapun kita. Sebabnya Amsal memberitahukan kalau Anda curang hidupmu, jangan kau pikir engkau akan lolos dengan itu. Hukum tabur tuainya terjadi. Dan Alkitab sudah memberitahukan bencana pasti terjadi dalam hidupmu. Memang agak keras kebenaran firman Allah, tapi itulah. Yuk kita melihat Amsal pasal 11 ayat yang ke-18. Orang fasik membuat laba yang sia-sia, tetapi siapa menabur kebenaran mendapat pahala yang tetap. Ini 2 contoh taburan yang dicatatkan dalam kitab Amsal. Penulis kitab Amsal ada raja yang penuh hikmat, dan ketika hikmat dipercayakan dalam hidupnya, dalam catatan Amsal pasal 11 ayat yang ke-8, dia ingin memberitahukan bahwa kalau saya dan saudara menabur kebenaran, maka firman Allah katakan kebenaran ini akan, kata firman Allah, saya dan saudara mendapat pahala. Dan pahala itu, pahala dalam terjemahan yang lain menggunakan kata hadiah. Dalam terjemahan yang lain menggunakan kata gaji, tetap. Dan firman Allah katakan, pahala itu akan kita alami, nikmati tetap. Nyandak berpindah-pindah. DP ukuran takaran kalau Tuhan kasih 1-1. Kalau Tuhan kasih 5-5, tetap. Ini 2 macam taburan. Artinya begini saudara. Yang baik ada DP tuayan. Yang nyandak baik juga ada DP tuayan. Sebabnya Galatia bilang, jangan sesat dulu. Karena ada beberapa pendapat orang mungkin berpikir seperti itu. Oh, enggak apa-apa. Berbuat jahat aja enggak masalah. Berbuat curang aja enggak apa-apa. Kita berdusta enggak apa-apa. Maaf, Alkitab yang katakan, apapun yang kita tabur, kita akan tuai. Yuk.
Sedikit penjelasan dalam terjemahan baru Galatia pasal 6 ayat yang ke-8. Sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Galatia ingin memberitahukan, kalau kita tabur sesuatu yang kata firman Allah secara literal menjelaskan tabur dalam roh, dalam artian kekekalan. Kalau kita menabur dalam hal kekekalan, pasti kita akan menuai hidup yang kekal. Kalau kita hanya tabur di dalam daging, daging terbatas. Firman Allah katakan dalam kitab Mazmur 70-80 tahun paling tinggi. 90 tahun sudah Alkitab katakan sudah penuh dengan penderitaan. Ini kebenaran firman Allah. Daging terbatas. Manado, dia terlalu banyak makan enak, paling 60 sudah. Daging terbatas. Kalau kita hanya menabur di daging saja, terbatas daging. Kita perlu tabur sesuatu yang berbau roh, berbau kekekalan. Supaya apa? Karena kalau sobat cerita roh, hidup yang kekal, sesuatu yang kekal kita peroleh. Sebabnya ini dia ingin memberitahukan kepada kita. Hari-hari ini ada banyak manusia hari-hari ini yang fokus hidupnya menaburnya di daging. Apa contohnya? Fokus hidupnya hanya bagaimana cara dapat uang supaya DP daging terpenuhi, dapat rumah besar, oto mewah, lain-lain. Terbatas, saudara. Tapi kalau kita tabur sesuatu di dalam kekekalan dalam roh, kata firman Allah, hidup kekal kita akan alami. Sebabnya apa perbedaan antara janda yang miskin memberi dari apa yang dia punyai, seadanya bahkan sepenuhnya yang dia punyai. Semua yang dia punya dia kasih. Dipandang Tuhan itu baik daripada orang yang memberikan harta banyak. Dipandang baik daripada orang yang memberikan dari kelebihannya. Alkitab ingin memberitahukan kepada kita lewat contoh pelajaran firman Allah. Sesuatu yang kita tabur dalam kekekalan dengan hati yang tulus memberitahukan kepada kita bahwa kita akan mengalami berkat-berkat Tuhan kekal. Nah, orientasi manusia di bawah kolong langit ini hari-hari ini adalah menaburnya di kedagingan. Menaburnya di hal daging saja. Cuma makan, minum, pakai. Papan, sandang, papan. Banyak orang yang seperti itu. Dia hanya berpikir bagaimana kalau kita mau dapat baju bagus. Ada orang yang mau menabur bagaimana kalau boleh kita tabur dalam daging. Bagaimana kalau boleh kita rumah besar. Kita daging ini terpenuhi. Yang penting makan cukup. Kalau boleh dan lain sebagainya. Itu sifatnya nyanda kekal. Binasa. Sebabnya saya dan saudara perlu diberitahukan. Ada dua taburan dalam kitab Galatia pasal 6 ayat ke-9 tadi yang kita baca bahwa kalau kita taburnya kedagingan, binasa. Kalau kita tabur dalam hal yang namanya kekal-kekal, ya kita bisa mendetail apa itu kekal-kekal, itu terlalu banyak sekali dicatatkan dalam Alkitab. Yang jelas, kalau fokus penaburan kita hanya daging, terbatas. Apatah lagi kata orang Manado, kalau tong cuma fokus makan daging terus, nyak lama supi dapat, nyak lama darah tinggi dapat, bukan mau dapat yang sehat, dapat sakit. Sebabnya malam hari ini Kejadian pasal 26 ingin memberitahukan kepada kita, hal menabur, dia akan mengalami hal-hal yang diimpartasikan bagi kita, hal-hal yang dahsyat kalau kita seturut dengan kebenaran firman Allah. Nah, dari catatan-catatan ini, apa untungnya bagi kita? Hosea pasal 8 ayat yang ke-7 katakan begini, sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Gandum yang belum menguning tidak ada pada mereka. Tumbuh-tumbuhan itu tidak menghasilkan tepung. Dan jika memberi hasil, maka orang lain menelannya. Artinya, Hosea 8 ayat yang ke-7 memberitahukan kepada kita, ada macam-macam taburan. Dan macam-macam taburan, macam-macam tuaian juga kita akan alami. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan break, kita akan dengar sebuah pujian. Sahabat Starlight, kita bagus sekali materi firman Tuhan pada malam hari ini. Penting itu prinsip-prinsip firman Tuhan tadi. Kita break dulu ya, Pak Mevri. Siap. Kita dengarkan pujian berikut ini.